Tuhan yang terkasih dimanapun berada pada saat ini, selamat pagi dan shalom bagi kita semua. Kiranya kita mendapatkan satu rasa sukacita pada hari ini. Tuhan anugerahkan napas kehidupan, Tuhan berikan kesehatan kepada kita. Ini adalah bentuk kepedulian Tuhan yang masih bisa kita terima, agar kita dapat melangsungkan dan melanjutkan segala aktivitas kita hari ini. Saudara-saudaraku, sebelum kita melakukan semua aktivitas kita rindu bagaimana Tuhan melawat kita. Kita akan dikuatkan oleh kuasa dan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita dan menuntun kita agar kita tetap mengingat dan dipandu oleh Tuhan, agar kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, sebelumnya mari kita meminta kekuatan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu peduli dan baik bagi kami. Apapun yang kami rasakan di dalam hidup kami, bagaimanapun keberadaan perbuatan kami di hadapan-Mu, kepedulian-Mu selalu Kau berikan bagi kami, agar kami selalu diingatkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang dipelihara, yang disertai, dan dikasihi oleh Bapa di sorga yang menyertai kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, izinkan kami menyampaikan kebenaran-Mu untuk mengingatkan kami, agar kami semakin baik dalam perbuatan dan perilaku kami di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus inilah harapan dan doa kami. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini, mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama, yaitu dari kitab Daniel pasal 4, ayat 34 sampai dengan ayat 35. Kami akan bacakan firman ini kepada kita sekalian. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia membuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, "Apa yang kau buat?" Demikian firman yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Shalom dan selamat pagi dan salam sehat bagi semua jemaat Tuhan, bagi semua orang yang bersedia dan rindu ikut bersama untuk mengikuti sapaan teduh Klasis Jakarta Kalimantan. Pada pagi hari ini saudara-saudaraku, kita diingatkan kembali bagaimana Tuhan turun tangan, bagaimana Tuhan bertindak agar dapat mengingatkan, menggiring kehidupan manusia, agar kita mengingat dan sadar diri, agar kita jauh dari kehidupan kesombongan, keangkuhan, agar kita tidak jatuh ke dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pada pagi hari ini saudaraku, kita melihat cara Tuhan menangani kasus kesombongan yang ditunjukkan dalam sikap kehidupan Nebukadnezar. Karena apa yang ditunjukkan oleh Nebukadnezar, melalui kekuasaannya, dia memiliki sebuah power yang begitu kuat. Dia menganggap dirinya mampu melakukan segala hal seturut dengan kehendaknya, seturut dengan bagaimana dia memakai jabatannya sebagai pemimpin, melakukan segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia menganggap kekuasaannya sebagai raja. Dia menganggap tahta kerajaannya itu adalah di atas segala-galanya. Sehingga kekuasaan yang dia miliki menganggap dia segala-galanya adalah di atas ataupun di bawah kekuasaannya untuk mengatur segala apapun yang dia mau dan kehendaki di dalam perlakuannya dan memperlakukan orang lain. Pada pagi hari ini kita melihat
Nilai sebuah kesombongan itu adalah perbuatan melawan Tuhan. Nilai sebuah kesombongan itu adalah melakukan tindakan dosa di hadapan Tuhan. Karena kesombongan itu menggiring kehidupan manusia untuk mendapatkan sebuah kehancuran. Tuhan tidak mau kehidupan kita tidak berarti. Tuhan tidak mau hidup kita hancur. Tapi keinginan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan adalah agar setiap orang menyadari sesadar-sadarnya apapun yang kita miliki di dunia ini, kekuasaan, jabatan, kekayaan, dan lain sebagainya, itu bukan atas kemampuan kita maka kita bisa beroleh sebuah kesuksesan. Tapi di balik segala sesuatu yang kita peroleh sampai saat ini, banyak sekali peran serta Tuhan yang melakukan ataupun berkehendak atas diri kita. Sehingga Tuhan menggiring dan mengingatkan kita, saudaraku, kita sebagai manusia tetap bergantung kepada Tuhan. Karena kita tahu dan kita sadar juga, apapun yang kita miliki saat ini, semua itu berasal dari Tuhan. Nebukadnezar butuh waktu lama sekali agar dia sadar dan penting sekali bagi kehidupannya untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sehingga bagaimana cara Tuhan mengingatkan Nebukadnezar? Allah mengambil kerajaannya, Allah mengirimnya ke dalam kehidupan hidup bersama binatang buas. Itu adalah satu hal yang menakutkan. Bagaimana dia dikirim hidup bersama binatang buas di padang. Ini satu hal yang tidak biasa dialami di dalam kehidupan seorang raja. Tapi cara Tuhan mengingatkan dia, cara Tuhan menyelesaikan segala perbuatan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Beginilah cara Tuhan mengubah dan menyadarkan Nebukadnezar. Sehingga inti daripada pemberitaan pasal daripada Daniel 4 ini, yaitu bagaimana Nebukadnezar mengalami status yang sebenarnya yang harus dia akui di hadapan Tuhan. Jadi kenapa mesti Nebukadnezar sombong? Karena dia menganggap dia memiliki kekuasaan dan bisa melakukan semaunya dan sesuai dengan kehendaknya untuk memperlakukan manusia di hadapannya. Jadi seperti yang saya sampaikan, bagaimana Tuhan mengubah Nebukadnezar agar paham bahwa raja di atas segala raja itu bukan dirinya, tapi Tuhan yang berkehendak sebagai raja atas segala raja yang lebih besar daripada dirinya sebagai raja di dunia ini. Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan melakukan tindakan kesombongan, melakukan semena-mena terhadap orang lain. Tapi kita sadar sesadar-sadarnya apa yang kita miliki adalah berasal dari Tuhan. Rendahkanlah hati kita, rendahkan hidup kita agar dapat melakukan yang terbaik di mata Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami bersekutu berdoa memuji nama-Mu pada pagi hari ini agar setiap orang yang bergabung dalam Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan dikuatkan dan dimampukan untuk selalu dapat melakukan kehidupannya, dapat bersyukur kepadamu, agar mereka juga dan kami semua anak-anak-Mu diingatkan oleh kebesaran-Mu Tuhan melalui firman Tuhan ini, bahwa apapun yang kami miliki semuanya berasal daripadamu. Tidak ada alasan kami untuk menyombongkan diri kami, tapi harus kami lakukan apa yang Kau berikan bagi kami sebagai rasa syukur untuk memuliakan nama-Mu terhadap apapun yang kami miliki di dunia ini. Berkati setiap orang yang setia mendengarkan firman-Mu di channel YouTube Klasis Jakarta Kalimantan ini, dan berikan kesehatan dan hikmat sorgawi yang menyertai kehidupan mereka. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat saudara dan saudari kami jemaat Tuhan di Perminggun P3S, Perminggun Sampit. Izinkan mereka diubah dan diperbaharui oleh kuasa-Mu Tuhan. Mampukan mereka menunjukkan iman percaya mereka. Mampukan setiap orang yang melakukan pelayanan bagi Perminggun P3S dan Perminggun Sampit akan melakukan satu hal yang baik, memperkenalkan Engkau bagi jemaat ini. Kerinduan setiap orang yang memberi diri untuk melayani jemaat ini Tuhan, Engkau berkati juga.
agar senantiasa di Permingguan P3S dan Permingguan Sampit mereka juga menerima anugerah-Mu dan menyadarkan kehidupan mereka bahwa mereka selalu penting akan kuasa-Mu yang menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami juga diubahkan untuk menjadi hal yang lebih baik dalam perlakuan pemerintah dan kondisi yang terjadi dalam pemerintahan negara Republik Indonesia. Begitu juga dengan warga negara Republik Indonesia yang kami cintai dan Engkau sayangi kami semuanya, agar senantiasa kami selalu diingat akan kemahakuasaan-Mu yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan atas segala perbuatan permohonan kami. Izinkan kami meminta pengampunan daripada-Mu, agar kehidupan kami selalu dikuduskan oleh kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.